Fitriya Kando, mahasiswa PG PAUD semester 4 UPCJ Dumai. NIM saya 835706247. Teman-teman, para dosen yang dirahmati Allah, hari ini saya akan memaparkan tentang model pembelajaran integratif, yang mana di model pembelajaran integratif ini kita menghubungkan dari berbagai bidang studi. Namun untuk usia prasekolah, usia PAUD, yang kita hubungkan adalah aspek-aspek pengembangan saja, yaitu 6 aspek. Nah, baik, langsung saja di sini sudah saya siapkan RKM model integrated tempat praktek TK Alfa Duta. Di sini dibuat kegiatan-kegiatan. RKM itu adalah kegiatan dalam 1 minggu, jadi kita bagi menjadi 6 hari sekolah. Nah, tema yang diangkat hari ini di dalam RKM-nya adalah tema binatang. Subtemanya binatang di sekitar tempat tinggalku. Nah, di sini binatang-binatang yang kita jelaskan dibagi menjadi subtema lagi, yaitu binatang yang ada di dalam dan luar rumah, kemudian binatang yang ada di peternakan. Nah, nantinya di pengembangan SKH-nya kita akan fokus ke pembahasan mengenai binatang yang ada di peternakan. Yang kita ambil menjadi subjeknya adalah sapi. Namun di sini di integratifnya kita menghubungkan semua aspek-aspek yang 6 tadi itu dalam setiap kegiatan. Misalnya kegiatan hari Senin untuk kegiatan motoriknya yaitu berjalan maju di atas papan titian. Kemudian kita juga memasukkan di situ kognitifnya. Apa itu? Menyusun kepingan puzzle menjadi bentuk yang utuh. Kemudian menggambar bebas dengan berbagai media. Untuk anak-anak prasekolah kita hari ini menggunakan krayon. Kemudian meniru pola dengan menggunakan berbagai benda. Namun karena kita fokusnya tadi ke hewannya, binatangnya sapi, maka kita akan melihat lagi di Selasanya. Di sini ada kegiatan fisik motoriknya itu meloncat dari ketinggian. Jadi di setiap hari itu tetap kita gabungkan 6 aspeknya. Yuk kita lihat RKH model integratif. Tempat prakteknya TK Alfa Duta. Usia anak-anak kita 4-5 tahun, yaitu untuk kelompok A. Kemudian tema kita binatang. Pengembangan tema kita laksanakan dari RKM tadi, kita ambil 1 harinya itu di hari Senin. Nah, teman-teman, konsep yang akan kita masukkan sebagai integratifnya itu ada di bidang konsep kemampuannya itu suara. Bidang pengembangannya nilai agama dan moral, yaitu yang kita ajarkan kepada anak adalah berdoa, bersyair, kemudian menyanyikan lagu keagamaan. Nah, indikator yang ingin kita capai adalah bagaimana anak mampu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Nah, kegiatannya membaca doa pembuka hati. Sudah tahu semua ya doa pembuka hati bagaimana? Yaitu Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian itu untuk suara. Jadi kita memancing bagaimana anak-anak berani untuk bersuara. Yuk kita lanjutkan lagi. Setelahnya untuk bidang pengembangan bahasa dan seni. Kita di sini kegiatannya memberikan keterangan informasi tentang kehidupan binatang di dalam kandang. Untuk indikatornya kita menggunakan dapat mendengarkan dan memahami kata dan kalimat sederhana. Kegiatan yang kita ambil adalah bercerita tentang sapi. Nah, Bunda sudah siapkan nih anak-anak cerita hari ini tentang sapi yang cerdas dengan kerbau yang sombong. Nah, di situ guru menceritakan tentang kehidupan hewan yang ada di ternak. Tetapi di situ juga dimasukkan aspeknya. Apa itu? 6 aspek yang akan kita bahas tadi. Baik itu nilai agama dan moralnya. Nanti di situ akan kita sampaikan ke anak-anak bahwasanya tidak boleh sombong. Hasil dari cerita kita ke anak-anak kita. Kemudian apalagi? Bahasa dan seni. Nah, di bahasa dan seni kita juga bisa menirukan suara-suara sapi. Misalnya suara sapi, wow, dan lain sebagainya. Kemudian untuk fisik motorik. Nah, fisik motorik itu masuk ke konsep gerak, kemampuan bergerak anak. Oke. Nah, di situ anak berjalan maju di atas papan titian, anak bergerak. Kemudian di bahasa dan seninya, anak-anak mewarnai sapi yang sudah disiapkan. Kemudian di sini ada bidang kognitif dan fisik motorik lagi. Yang jelas dia terintegrasi semuanya di setiap kegiatan. Itu saja mungkin penjelasan ringkas.